Ada nyamuk di sini. Yuk kita mulai ya. Bentar, mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Ardiansyah dan ada juga Mas Abdul Aziz, ada juga Teguh Ardiansyah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul UX Audit dan Redesign Proposal Aplikasi BCA Mobile. Presentasi ini membahas bagaimana pengalaman pengguna pada aplikasi BCA Mobile, masalah-masalah UI dan UX yang kami temukan, serta usulan perbaikan desain yang kami rancang berdasarkan pendekatan human-computer interaction dan usability. Untuk latar belakang dari proposal ini, dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada dunia perbankan. Aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan di kantor cabang, seperti transfer, pembayaran, dan cek saldo, kini dapat dilakukan hanya melalui smartphone. Dalam konteks ini, aplikasi mobile banking bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi telah menjadi layanan utama bagi nasabah. Oleh karena itu, aspek user interface dan user experience menjadi sangat krusial. UI berfungsi sebagai tampilan visual, sedangkan UX menentukan bagaimana pengguna merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan saat berinteraksi dengan sistem. BCA Mobile merupakan salah satu aplikasi mobile banking paling populer di Indonesia dengan puluhan juta pengguna aktif. Tingginya jumlah pengguna menunjukkan tingkat kepercayaan yang besar. Namun, di sisi lain, aplikasi ini juga sering mendapatkan kritik, terutama terkait tampilan yang dianggap kurang modern dan alur transaksi yang dinilai terlalu panjang. Jika dibandingkan dengan aplikasi bank digital dan fintech baru, BCA Mobile cenderung tertinggal dalam hal visual, personalisasi, dan efisiensi alur. Hal inilah yang melatar belakangi kami melakukan UX audit dan menyusun proposal redesign. Tujuan analisis dari proposal bisnis ini, tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi pengalaman pengguna pada aplikasi BCA Mobile, mengidentifikasi masalah usability dan HCI, serta menyusun rekomendasi perbaikan desain. Secara khusus, tujuan kami adalah untuk mengetahui apakah alur transaksi sudah efisien, apakah tampilan mendukung kebutuhan pengguna lintas generasi, dan bagaimana desain dapat ditingkatkan tanpa mengurangi aspek keamanan. Sedikit deskripsi dari aplikasi ini, BCA Mobile merupakan aplikasi mobile banking resmi dari Bank Sentral Asia yang menyediakan berbagai layanan seperti transfer antar rekening, pembayaran tagihan, top up pulsa dan e-wallet, transaksi QRIS, hingga pembukaan deposito. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai segmen pengguna, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga pelaku usaha dan pengguna dewasa. Kondisi ini menurut BCA Mobile untuk memiliki desain yang inklusif, mudah dipahami, tetapi tetap aman. Lalu ada analisa pengguna. Analisa pengguna dilakukan untuk memahami karakteristik perilaku serta kebutuhan pengguna. Kami melihat bahwa pengguna BCA Mobile memiliki tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Sebagian pengguna sangat terbiasa dengan aplikasi digital dan menginginkan proses yang cepat. Namun, sebagian lainnya lebih fokus pada keamanan dan membutuhkan tampilan yang jelas serta navigasi yang sederhana. Untuk user persona, berdasarkan analisis kami merumuskan 3 user persona utama. Persona pertama adalah pengguna aktif harian, yaitu pengguna yang hampir setiap hari menggunakan aplikasi untuk transfer, QRIS, dan top up. Kebutuhan utamanya adalah kecepatan, login instan, dan shortcut fitur. Lalu persona kedua adalah pengguna profesional, mereka menggunakan aplikasi beberapa kali dalam seminggu, terutama untuk transaksi rutin. Fokus utama mereka adalah efisiensi, konsistensi alur, dan minim kesalahan input. Lalu persona ketiga adalah pengguna konservatif. Mereka lebih berhati-hati, tidak terlalu sering menggunakan aplikasi, dan sangat mengutamakan keamanan, kejelasan menu, serta feedback visual. Dari ketiga persona ini, terlihat bahwa tantangan desain BCA Mobile adalah menyeimbangkan kecepatan, kemudahan, dan keamanan.
Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan hasil task analysis, user flow, serta evaluasi usability yang kami lakukan. Oke, task analisis kami lakukan untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang dilakukan pengguna saat menggunakan BCA Mobile. Dari analisis fitur, kami menemukan beberapa tugas inti seperti login, cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, top up, e-wallet, kris, mutasi rekening, pembukaan deposito, dan pengelolaan keamanan akun. Analisis tugasnya, pada proses login, pengguna harus selalu memasukkan kode akses setiap kali membuka aplikasi. Hal ini memang meningkatkan keamanan, tetapi mengurangi efisiensi terutama bagi pengguna aktif. Untuk cek saldo, pengguna tetap harus login penuh hanya untuk melihat informasi sederhana. Ini membuat akses informasi cepat menjadi kurang praktis. Pada fitur transfer, pengguna harus melalui beberapa tahap, mulai dari memilih menu, memasukkan nomor rekening secara manual, hingga konfirmasi. Alur ini cukup panjang dan rawan kesalahan input. Pembayaran tagihan juga memiliki masalah serupa. Tidak adanya penyimpanan data pelanggan menyebabkan pengguna harus menginput ulang ID setiap bulan. Kemudian top up e-wallet dan pulsa juga masih mengandalkan input manual dan menu yang tersembunyi sehingga kurang intuitif. Sementara itu, mutasi rekening hanya menampilkan daftar transaksi sederhana seperti sederhana tanpa filter lanjutan, sehingga menyulitkan pengguna mencari transaksi tertentu. Selanjutnya ada user flow. User flow BCA Mobile menunjukkan struktur menu yang cukup dalam dan hierarkis. Hal ini memang konsisten, tetapi membuat penyelesaian tugas menjadi lebih panjang. Sebagai contoh, untuk transfer saja, pengguna harus melalui beberapa halaman sebelum mencapai konfirmasi transaksi. Kemudian ada namanya evaluasi usability. Evaluasi usability dilakukan menggunakan heuristic evaluation Nielsen. Kami menemukan pelanggaran pada beberapa prinsip utama, terutama efficiency of use, recognition rather than recall, dan error prevention. Masalah yang paling menonjol meliputi login yang repetitif, ketiadaan fitur favorit, minimnya shortcut, serta tampilan informasi yang kurang mendukung pencarian dan eksplorasi data. Kesimpulan tahap analisis, secara keseluruhan BCA Mobile sangat kuat dari sisi fungsi dan keandalan, namun belum optimal dari sisi efisiensi, interaksi, dan kenyamanan pengguna. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan temuan HCI, proposal, redesign, dan serta kesimpulan. Oke, kami menyimpulkan dari perspektif human computer interaction, BCA Mobile menggunakan menu based interaction yang mudah dipahami, tetapi terlalu bergantung pada input manual. Feedback visual masih terbatas, kemudian sistem bantuan minim, dan aspek aksesibilitas seperti fleksibilitas, ukuran teks, serta dukungan user lanjut usia masih dapat ditingkatkan. Kemudian proposal redesign. Mungkin kita bisa lihat di sini kami berfokus pada penyederhanaan alur, peningkatan efisiensi, dan penguatan pengalaman visual. Beberapa usulan utama antara lain login biometrik, shortcut fitur utama, penyimpanan data favorit, fitur mutasi rekening, notifikasi cerdas, serta feedback visual yang lebih jelas. Mungkin bisa kita lihat di sini tampilan wireframe yang sudah kami redesign. Kemudian user flow. User flow baru dirancang agar pengguna dapat mengakses fitur penting dengan lebih cepat, mengurangi jumlah langkah, serta meminimalkan kesalahan input.
Wireframe yang kami buat menampilkan beranda yang lebih informatif, navigasi yang lebih ringkas, serta visual yang lebih modern. Kemudian redesign yang kami buat ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, menurunkan beban kognitif pengguna, dan meningkatkan kepuasan. Bagi developer, hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan user-centered design. Bagi institusi perbankan, UX yang baik menjadi faktor strategis dalam menjaga loyalitas dan daya saing. Kemudian dari kami menyimpulkan BCA Mobile ini mempunyai fondasi yang sangat kuat dari sisi fungsi, security atau keamanan, namun memiliki keterbatasan pada aspek user interface dan user experience. Dengan menerapkan redesign yang kami usulkan, harapannya BCA Mobile berpotensi menghadirkan experience atau pengalaman pengguna yang lebih intuitif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan modern. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.